Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, tim advokasi untuk demokrasi yang juga kuasa hukum Del Pedro CS menyatakan dengan pelimpahan berkas perkara kliennya ke kejaksaan, maka sudah tidak ada lagi urgensi penahanan terhadap Del Pedro Marhen. Direktur LBH Jakarta Fadil Alfatan yang juga kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen menyampaikan dengan adanya pelimpahan berkas ke kejaksaan maka sudah tidak ada lagi urgensi untuk melakukan penahanan terhadap Del Pedro karena sudah tidak ada lagi proses pemeriksaan. Pihaknya mengimbau kejaksaan untuk melihat perkara tersebut secara objektif. Menurutnya perkara yang dihadapi Del Pedro CS adalah suatu penegakan hukum yang tidak murni. Adanya pelimpahan ini membuktikan bahwa sudah tidak ada urgensi lagi terkait dengan penahanan. Karena asumsinya ketika berkas itu dilimpahkan, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, maka sudah tidak ada lagi proses pemeriksaan. Bahwa perkara ini adalah suatu penegakan hukum yang tidak murni, tapi adalah upaya perburuan kambing hitam dalam berbagai dugaan kerusuhan pada Agustus lalu. Dikutip dari akun media sosial Kontras, disebutkan masih ada 2 orang hilang yang hingga kini belum kembali. Dalam keterangannya, 2 orang yang masih hilang adalah M. Farhan Hamid yang hilang sejak 29 Agustus 2025 dengan lokasi terakhir di Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Serta Reno Syahputra Dewo yang hilang sejak 29 Agustus dengan lokasi terakhir di Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Kakak M. Farhan menyatakan sebelum hilang, adiknya ikut unjuk rasa atas tewasnya ojek daring Afan. Saya diajak sama dia kan, mau ikut nggak mas ke Kuitang? Saya tanya ada apa di sana gitu kan. Dia bilang demo. Kalau ke orang tua sendiri, dia kalau ke orang tua dia bilangnya sih ikut mau mengikuti pemakamannya Afan. Keberadaan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid hingga kini masih belum diketahui. Keduanya terakhir terlihat saat demo di Brimob Kuitang pada 29 Agustus lalu. Kita akan membahasnya bersama penasehat Kapolri Arianto Sutadi dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Selamat petang Pak Arianto. Mas Usman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Arianto, ini terkait keberadaan 2 orang yang dinyatakan masih hilang ini. Apakah Pak Arianto juga sudah memperoleh informasi terakhir terkait dengan proses dan juga update pencariannya oleh pihak kepolisian? Ya, saya tadi sempat menanyakan juga ya di Polda Metro. Dan kabarnya memang tadinya kan dari 3, 1 udah ketemu. Kemudian yang 2 ini masih dilacak. Dan sekarang ini kan Polda Metro menggunakan pakai IT ya, pelacakannya itu ya. Dari 2 itu selama ini yang satunya dulu pernah terlihat di suatu tempat gitu. Tapi kemudian dilacak kembali, kemudian tidak ada. Nah kalau yang satu itu sama sekali belum pernah terlacak dari IT itu. Sehingga ya sampai sekarang masih tetap didalami terus, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya untuk yang 2 itu. Jadi artinya untuk Farhan dan Reno tidak ada deteksi keberadaan. Apakah dari ponselnya bisa dideteksi keberadaannya, Pak Arianto? Saya tidak tahu persis ya, saya tidak menanyakan ke situ. Hanya tadi mengatakan bahwa yang satu itu sempat terdeteksi ya dengan pakai pencarian jejak melalui IT ya. Itu pernah terlihat di satu tempat gitu ya. Gitu. Dan kemudian tapi kalau yang satu lagi belum pernah sama sekali terdeteksi dari itu. Itu terakhir terlihat di mana terdeteksinya Pak Arianto? Dan ini Reno atau Farhan? Sama kan dua-duanya sama dari Kuitang itu ya. Betul, saya nggak begitu tahu Mbak. Okay. Sorry saya nggak menanyakan sedetail itu. Tapi terakhir terlihat informasi yang Pak Arianto dapatkan apakah di Kuitang atau sudah ada di daerah lain? Enggak, di tempat lain. Di tempat lain. Ya. Di mana itu lokasinya Pak Arianto? Enggak tahu saya, karena penyidik kan nggak beritahu. Hanya dia pernah terlihat dari rekaman IT yang ada. Baik, Mas Usman, kalau dilihat ini kan hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih.
apa yang salah dari proses pencarian ini? Apakah memang prosesnya yang bisa dikatakan rumit atau ada hal yang belum dilakukan sehingga dua orang ini masih hilang? Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Saya kira tidak mudah untuk menjawabnya. Yang pasti keberadaan mereka terakhir di Kuitang, yaitu di depan markas Brimob, itu mengkonfirmasi bahwa mereka memang benar-benar pernah ada dan ikut di dalam unjuk rasa di depan Makobrimob di Kuitang. Apakah mereka di dalam unjuk rasa itu ikut ditangkap, ataukah mereka mengalami kekerasan oleh pihak lain, atau penjelasan lain, itu yang sampai hari ini belum bisa kita ketahui. Dalam satu pekan pertama, Kontras, LBH, dan lainnya mencoba menelusuri itu lewat berbagai cara, termasuk saksi-saksi yang ada di lokasi. Sejumlah saksi, bahkan juga ditemui oleh sejumlah media massa seperti Harian Kompas, membenarkan keberadaan Muhammad Farhan Hamid di Kuitang dalam unjuk rasa tersebut, dan juga Reno Saputra Dewo yang juga berada di sana. Bahkan kalau tidak salah, Farhan sempat meminta bantuan dari posko medis yang ada di sekitar Kuitang. Memang hari itu adalah hari di mana banyak sekali mata tertuju pada markas Brimob, terutama karena kematian Afan Kurniawan yang malam sebelumnya dilindas oleh kendaraan taktis. Nah, dalam sepekan terakhir, Amnesty, Kontras, LBH, Imparsial, PBHI, dan lain-lainnya sempat mencoba menelusuri kembali dengan meminta keterangan atau bertemu dengan jajaran Polda Metro Jaya. Bahkan dalam beberapa hari lalu kami sempat bertemu dengan Kapolda, Wakapolda, dan juga direktur-direktur di Polda Metro Jaya, baik itu yang berurusan dengan kriminal umum, berurusan dengan cyber, maupun juga berhubungan dengan bidang lainnya. Yang saya kira kalau tidak salah dalam pertemuan itu Pak Kapolda sempat menyampaikan bahwa salah satu dari dua orang yang masih hilang mulai bisa terlacak keberadaannya. Nah, saya sempat mengajukan pertanyaan, apakah keberadaannya itu terlacak karena nomor teleponnya, katakanlah ponselnya yang bisa dideteksi, atau karena memang telah terlacak keberadaan manusianya, orangnya gitu. Nah, Kapolda mengatakan yang kedua, dan apakah hidup, saya bilang itu hidup, ya, gitu. Nah, ini yang sebenarnya kami masih nanti, tapi barangkali informasi itu juga masih terlalu dini untuk bisa Itu tanggal berapa, Mas Usman? Kalau tidak salah hari Rabu atau Selasa lalu kami berjumpa dengan Pak Kapolda, Pak Asep, dan juga Pak Wakapolda, Pak Dekananto, serta sejumlah direktur di Polda Metro Jaya. Pertemuan itu cukup besar, banyak sekali organisasi masyarakat sipil, termasuk itu termasuk Farhan dan Reno ya dalam kondisi hidup artinya ya, Mas Usman, dari informasi yang Anda peroleh? Salah satunya, kalau tidak salah yang disebutkan itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto biasanya bagaimana, Mas Usman? Ya, informasi itu masih kita tunggu dari Polda. Tentu masih perlu pembuktian. Ya, saya masih meragukan kebenaran informasi itu sampai benar-benar saya bisa melihat Farhannya maupun juga Renonya. Ya, kita semua masih berharap bahwa mereka betul-betul masih ada, masih hidup gitu, dan bisa dikembalikan kepada keluarganya gitu. Ya, Pak Arianto, biasanya untuk pencarian orang hilang, metode apa yang digunakan pihak kepolisian? Apakah ada backup plan ketika metode pertama tidak kunjung ditemukan? Dan biasanya durasinya ditunggu sampai berapa waktu? Itu kita kalau mencari seseorang yang tergantung daripada orang yang kita cari itu. Data-datanya apa yang ada pada dia. Kalau dia itu menggunakan handphone, berarti kita bisa lacak dari handphonenya. Tetapi kalau tidak ada, ya kita pakai identifikasi wajah. Seperti kalau orang yang dulu orang yang menculik itu kan, begitu ada ketahuan wajahnya itu,
kemudian bisa dicari-cari itu akhirnya bisa ketemu dan kita bisa temukan itu. Setahu saya ya dari dua teknologi IT itu yang bisa untuk melacak cuma itu aja dari handphone sama identifikasi wajah gitu. Atau kalau yang ketiganya ya itu para saksi-saksi di lapangan. Tapi untuk yang kondisi yang kacau seperti kayak gini ini kelihatannya saksi di lapangan akan sulit kita untuk mencari linknya yang satu dengan yang lain. Paling karena hanya melihat gitu ya, tapi kemudian kan besok sudah nggak ada anunya lagi. Tapi kalau handphone kan bisa dilacak keberadaannya, lokasinya gitu. Kalau Tahu saya untuk cuma gitu. Pak Rianto, kalau untuk sebelumnya ada orang hilang juga yang akhirnya ditemukan, itu menggunakan metode pencarian seperti apa? Dan apakah metode itu sudah digunakan untuk pencarian Reno dan Farhan? Kalau orang hilang ya dalam kondisi biasa, tidak dalam kondisi kericuan itu Bu ya, itu kita mencarinya bisa dilacak dari sejarah dia menghilangnya itu. Oke, Apakah kalau itu dalam sebelumnya diambil kondisi orang gitu. saat unjuk rasa seperti yang sebelumnya Ya, kalau sempat seperti kemarin itu ya paling cuman data rekaman di tempat ya, kemudian kesaksian orang yang melihat saudara-saudara dan sebagainya, dia melihatnya di mana gitu. Tapi enggak seperti kalau kita orang yang diculik itu ya, kita kan mencari siapa yang sering ke situ datang atau kenal apa-apa, ada urusan apa dan sebagainya, kita kan bisa memprediksi kira-kira itu dibawa kemana gitu. Kalau seperti ini kan di dalam kerusuhan kan itu kan terjadi, sehingga asumsinya pasti kan dia celaka atau dalam tanda petik terbunuh atau gimana, kurang lebih kayak gitu ya anunya gitu. Sehingga kesaksian untuk pendeteksian itu sangat tergantung kepada saksi yang melihat saat itu dan kemudian rekaman daripada CCTV yang ada kalau bisa gitu. Dan kemudian kalau dia pakai handphone ya paling kemana dia keberadaannya bisa dilihat daripada handphone itu. Oke, Mas Usman. Bisa ketahui. Baik, Mas Usman, kalau melihat situasi seperti ini, hilang saat melakukan aksi unjuk rasa di akhir Agustus lalu, siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya ketika kedua orang ini lokasi terakhirnya terlihat di Makobrimob? Ya, tentu tanggung jawab pada negara, pemerintah gitu ya. Dan secara khusus merupakan tanggung jawab dari kepolisian selaku pelindung masyarakat gitu. Nah, sekarang kita berharap bahwa proses penyelidikan di kepolisian juga bisa dijelaskan kepada publik secara transparan. Bahkan kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, setidaknya pekan ini, paling tidak adalah perkembangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian gitu. Karena dalam satu pekan pertama ketika mereka hilang, saya cukup skeptis karena telepon seluler mereka berdua itu mati persis di lokasi kejadian gitu. Artinya tidak ada lagi jejak yang bisa kita ketahui gitu. Meskipun belakangan kasus Bima yang ditemukan di Malang kalau tidak salah, itu memunculkan harapan ya bahwa bisa saja handphonenya tertinggal, terjatuh gitu. Kan di antara sekian banyak orang yang terlibat di dalam aksi demonstrasi, ada yang damai, ada juga yang menggunakan kekerasan, tentu situasinya tidak terkendali. Bisa saja telepon seluler itu terjatuh, bisa juga telepon seluler itu hilang. Tapi dalam skenario yang terburuk bisa saja mereka terbunuh gitu oleh situasi yang memang ketika itu sangat panas di depan Markos Brimob di Kuitang gitu. Nah, informasi yang kami ketahui sepekan terakhir ini cukup memberi harapan itu, meskipun kami masih merasa sebaiknya Polda yang menjelaskan kepada publik bagaimana informasi yang mereka dapatkan, karena mereka lah yang melakukan penyelidikan dan penelusuran informasi tentang keberadaan mereka dan juga nasib mereka. Oke. Mas Usman, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, bisa juga terjadi akibat terbunuh kemungkinan saja. Lalu jika ada kemungkinan tersebut, bukankah seharusnya bisa diketahui keberadaan jenazahnya? Nah, itu yang sering kali muncul dalam pertanyaan tentang kasus orang hilang gitu. Kita tidak pernah bisa menyimpulkan orang yang hilang itu terbunuh, mati, karena tidak pernah ada jasadnya maksud saya. Tapi juga kita tidak bisa mengetahui nasibnya itu hidup atau mati gitu. Dan keberadaannya pun kita tidak bisa ketahui.
ini satu kasus yang sangat spesifik, sangat unik, yang berbeda dengan kasus kematian atau penyiksaan atau penculikan biasa. Ini kasus yang bisa dikatakan mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang berlapis gitu. Orang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, orang tidak bisa mengakses pengacara, atau orang tidak bisa mengetahui hal-hal yang ada di luar dunianya, rohaniawannya, keluarganya, dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan yang konklusif, yang final gitu ya. Apakah ia benar-benar masih ada dan hidup? Tentu itu harapan kita semua, ia ada dan masih hidup gitu. Tapi saya juga nggak bisa memastikan bahwa mereka misalnya terbunuh, karena belum ada semacam circumstantial evidence gitu, bukti-bukti yang setidaknya bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar katakanlah terbunuh misalnya. Yang pasti investigasi Kontras, LBH, termasuk investigasi harian Kompas menunjukkan bahwa memang mereka benar-benar ada. Di kepolisian juga demikian, hasil pelacakan ponsel mereka, mereka benar-benar ada di lokasi dan mati nomor teleponnya di hari keberadaan 29 mereka. Agustus 2025. Pak Arianto, jika memang negara seharusnya bertanggung jawab, dalam hal ini juga pihak kepolisian, lalu seperti apa pertanggungjawaban yang sudah dilakukan khususnya dari Polri sendiri, dan seperti apa bentuk transparansinya? Ya, jadi itulah beratnya tugas polisi ya. Polisi karena dikasih kewenangan banyak banget gitu ya. Wah, dia berlomba-lomba mencari kewenangan. Tetapi di belakang itu kan diminta tanggung jawab. Nah, kalau ada orang hilang itu yang ya polisi harus bertanggung jawab itu. Dia harus bisa menjelaskan orangnya itu hilangnya kemana, apa mati, apa diculik, atau kemudian dihilangkan kan gitu. Itu tanggung jawab polisi untuk menjawab gitu. Tetapi kepada kasus-kasus Kalau yang dihilangkan, seperti itu, pihak mana yang menghilangkan, Pak Arianto? ya itu ya kemungkinan kan ada juga orang yang tadinya itu mungkin membunuh kemudian dihilangkan oleh yang membunuh, itu kan bisa aja. Kan bisa itu kemungkinan terjadi. Tapi intinya gini, pada orang yang hilang itu jelas itu menjadi tanggung jawab daripada aparat keamanan, karena memang tanggung jawabnya itu. Kalau seandainya dia tidak bisa menemukan itu ya, paling tidak dia bisa menerangkan ini kira-kira hilangnya kenapa, yang dijelaskan. Kalau dia tidak bisa menemukan, dia hanya bisa menjelaskan sejauh ini loh yang sudah kita kerjakan gitu ya. Ini bukti-bukti yang kita dapat, kemudian kita kerjakan. Kalau ada bukti tambahan silahkan minta. Ya kira-kira segitulah anunya. Baik, jadi dibutuhkan transparansi dan juga update terbaru agar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi. Terima kasih Penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi, dan juga terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, sudah berbagi perspektif. Selamat sore. Selamat sore Pak Usman. Saudara, informasi lainnya, Rismon